Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsa bil haqqi basira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa summa qala Rasulullah fi hadisi ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bapak, saudara, para pemirsa dimanapun berada, semoga kami doakan bersama-sama kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di bulan suci Ramadan ini husnul khotimah menjalankannya. Bapak, saudara, pemirsa budiman yang dirahmati Allah, tentu kita selaku hamba Allah yang dhaif, kita kembali kepada Allah mensyukuri segala nikmatnya. Karena nggak bisa dipungkiri kita masih eksis sekarang ini di dunia Allah ini atas izinnya. Kalau flashback ke belakang, sudah ada sekian detik yang lalu, sekian menit yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawanya. Dan kita pada hari ini hidup di muka bumi Allah ini itu karena atas izinnya. Maka dengan itu mari kita mensyukuri nikmat Allah sehingga saat meninggalkan dunia ini kita husnul khotimah nantinya. Kemudian berikutnya adalah tidak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah dengan selalu bersalawat kepada Nabi akan meningkatkan kerinduan kepadanya, akan meningkatkan kecintaan kepadanya, sehingga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, para pemirsa dimanapun berada, kajian kita pada siang berbahagia ini adalah orang-orang yang bangkrut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Asy-Syura, Quran surah ke-42 ayat 20. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah yajidillahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya yu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Artinya, barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan itu. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keuntungan dunia, maka Allah tambahkan juga keuntungan itu, tetapi di akhirat nanti Allah tak akan berikan keuntungan kepadanya. Bapak, saudara, para pemirsa dimanapun berada, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita bahwa ada orang-orang di dunia Allah ini, di muka bumi ini, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari keuntungan dunia dengan mengabaikan kehidupan akhiratnya. Bahkan dengan ayat ini kita ambil itibak pelajarannya bahwa dengan mencari keuntungan dunia maka kita akan melupakan keuntungan akhirat, maka ini bisa berbahaya buat kita. Tetapi orang yang mengejar keuntungan akhirat pasti akan dapat dunia. Dapat akhirat pasti dapat dunia. Ada orang mencari dunia melupakan akhirat, maka dia hanya mendapat keuntungan dunia saja, tetapi akhirat tidak dapat. Dan ini diperkuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 6525. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal mulfis?
apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat berkata, qala innal muflisa minha man la dirham lahu wala mata. Kata Rasulullah dan kata sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah mereka yang tak punya uang, tak punya fulus, tak punya piti, tak punya hepeng, dan juga mereka tak punya harta kekayaan sedikit pun. Itulah yang bangkrut ya Rasulullah. Kemudian Rasul luruskan ini. Faqala ya Rasulullah, innal muflisa, sesungguhnya yang beruntung itu, yang bangkrut itu adalah min ummati, dari umatku, fi yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah nanti, ya'ti minha, ada seorang yang datang bisolatin, dengan solatnya, bisyamin, dengan puasanya, bijakatin, dengan zakatnya. Ya'ti minha, ada orang datang di yaumil qiyamah nanti dengan solatnya, dengan zakat, dengan puasanya, tetapi berbarengan juga dengan 5 sifat yang membuat itu bangkrut. Yang pertama adalah qad syatama hadza, mereka mencaci maki. Bapak saudara, para pemirsa dimanapun berada, ada orang berpuasa, ada orang berzakat, ada orang sholat, apalagi puasa Ramadan, tetapi munculnya mulutnya juga beraktivitas dengan caci makian. Maka inilah kata Rasulullah yang bangkrut tadi, yang mencari keuntungan dunia saja, tetapi mengabaikan kehidupan akhirat, keuntungan akhiratnya. Ini yang pertama, qad syatama hadza. Yang kedua adalah wa qadhafa hadza, mereka yang suka menuduh, menfitnah. Bapak saudara, ibu-ibu, para pemirsa yang budiman dirahmati Allah dimanapun berada. Yang kedua ini adalah wa qadhafa hadza, mereka yang memfitnah, menuduh. Tak terbayang Bapak saudara, kita berpuasa, kita juga sholat, kita juga zakat, tetapi berbarengan juga aktivitasnya melakukan fitnah, tuduhan. Kita lihat sekarang ini cukup banyak fitnah di dunia ini bertebaran. Maka dengan itu semestinya ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang berpuasa Ramadan, ini mampu dikontrol dengan baik. Yang ketiga yang bangkrut itu adalah mereka wa akala mala hadza, mereka memakan harta yang bukan haknya. Bapak saudara, betapa ngerinya aktivitas ini ketika ada penggalangan dana mengatasnamakan umat untuk ini, untuk tahfiz, untuk anak yatim. Seketika uangnya terkumpul, tapi mereka bukan menyalurkan itu, malah mereka memakan. Maka insya Allah ini jadi bahagian luar biasa bila kita abaikan ini, menjadi malapetaka buat kita. Yang keempat adalah wasabaka dama hadza, mereka menumpahkan darah, membunuh atas nama Allah, padahal itu tidak diperbolehkan. Yang kelima adalah mereka wadaraba hadza, mereka menyakiti hati dan fisikis orang lain. Apa saudara? 5 ini yang merusak amalan, yang membuat bangkrut kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mestinya kita mestinya membuat suasana ini baik, suasana ini soleh, sosial, soleh, amal. Tapi ada juga orang ternyata melakukan 5 aktivitas yang buruk. Malah bahkan 5 ini bisa membuat kebaikan kita selama ini ditransfer kepada mereka yang kita caci maki, mereka yang kita zolimi, mereka yang kita makan hartanya bukan hak kita. Sehingga setelah habis kebaikan kita, maka keburukan mereka, dosa-dosa mereka kita makan, kita bawa ke neraka jahanam sampai dosa itu membinasakan kita. Bapak saudara, para pemirsa dimanapun berada, inilah orang-orang bangkrut tadi. Mereka yang mencari keuntungan dunia saja, mengabaikan kehidupan akhirat. Dengan mereka berpuasa, dengan mereka berzakat, mereka sholat, tetapi ternyata itu membuat mereka hancur lebur dengan amalan buruk mereka yang 5 tadi. Insya Allah ini kajian kita pada siang berbahagia menjelang sore ini, insya Allah bermanfaat. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.